sini aku akan mempresentasikan mengenai titik impas beserta risiko dan ketidakpastian pada produksi beras Bumi Jawi. Lanjut aja ya, yaitu ke profil usaha. Di sini ada nama pemilik Bapak Cahyo, nama tempat usaha Bumi Jawi, alamatnya Dapetnya Sudimoro Teras Boyolali. Kemudian latar belakang di sini ada break even point, yaitu merupakan keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Maksud di sini adalah untuk menghasilkan produk di atas break even point atau di bawah break even point, maka akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Yang kedua yaitu ada beras. Di Indonesia diposisikan sebagai komoditas strategis baik dari segi ekonomis maupun sosial politis. Karena yang pertama, beras merupakan bahan pangan pokok kurang lebih bagi 95% penduduk Indonesia. Yang kedua, menyediakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi sekitar 21 juta rumah tangga tani. Yang ketiga, sekitar 30% dari total pengeluaran rumah tangga miskin dialokasikan untuk beras, sehingga beras menjadi komoditas strategis yang harus mendapatkan prioritas penanganan dalam pembangunan pertanian. Kemudian isu permasalahan dan temanya di sini isu yang saya angkat yaitu adalah kurangi kemampuan untuk memperhitungkan apakah usaha yang dikelolanya dalam keadaan menguntungkan, impas, atau bahkan dalam keadaan rugi, tanpa memperhitungkan besar kecilnya produksi yang diperoleh, serta keuntungan dan kerugian usaha yang dikelolanya. Dan temanya yaitu titik impas serta risiko dan ketidakpastian pada produksi beras Bumi Jawi. Tabel biaya tetap dan biaya variabel. Di sini biaya tetap ada biaya teleser, biaya bahan bakar produksi, gaji pegawai, biaya listrik produksi, totalnya ada Rp364.350.000. Dan di sini ada biaya variabel, biaya makan, biaya kurang karung dan pemutih, biaya gaji paruh waktu, dan totalnya ada Rp121.800.000. Di sini ada biaya variabel per unit, yaitu rumusnya total biaya variabel dibagi jumlah unit. Di sini total biaya variabel Rp121.800.000 dibagi Rp350.000. Hasilnya Rp348.000. Untuk harga jual per unitnya ada Rp250.000 dikali 3 menghasilkan Rp750.000. Titik impas. Yang pertama, pendekatan laba operasi. Rumusnya laba operasi sama dengan dalam kurung harga jual per unit dikali jumlah unit penjualan, dikurangi dalam kurung biaya variabel per unit dikali jumlah unit penjualan, dan dikurangi biaya tetap total. Maka kita masukkan angkanya akan ada 750.000 sama 348.000 dan 364.350.000 rupiah. Kemudian hasilnya 402.000 itu dari kurangan 750 dikurang 358.000. Kemudian kita pindah ruas, yaitu ada 402.000 sama dengan 364.350.000, maka unit 906. Untuk pendekatan margin kontribusi dengan rumus biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, maka hasilnya ada 906 unit. Rasio margin kontribusi dan titik impas dalam penjualan. Di sini rasio margin kontribusi yaitu margin kontribusi dibagi penjualan, maka hasilnya 0,53 atau 53%. Kemudian ada titik impas dalam rupiah penjualan. Di sini ada penjualan impas sama dengan biaya tetap total dikali harga jual per unit dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Maka akan menghasilkan Rp364.350.000 dikali 1,86, maka hasilnya Rp677.691.000. Selanjutnya yaitu ada target laba sebelum pajak. Di sini menggunakan pendekatan laba operasi, rumusnya sama, langsung kita masukkan angkanya. Kita langsung menghitung pindah ruas untuk 500 juta ditambah Rp364.350.000 sama dengan Rp864.350.000 sama dengan 402.000 dikali unit. Untuk unitnya yaitu sebesar 2.150. Kemudian kita menggunakan pendekatan margin kontribusi, rumusnya sama, cuma kita tambahkan laba yang ditargetkan, maka jumlahnya 2.150. Untuk kedua pendekatan tersebut sama. Kemudian laporan laba rugi sebelum pajak dengan menjual sebanyak 2.150 unit akan menghasilkan penjualannya kita kalikan dulu 2.150 dikali 750.000, hasilnya 1.612.500.000. Kemudian biaya variabel juga sama, kita kalikan terlebih dahulu. Kemudian kita kurang akan menghasilkan margin kontribusi sebesar Rp864.350.000. Kemudian biaya tetapnya tadi kita kurangkan akan menghasilkan laba sebelum pajak yaitu 500 juta. Kemudian kita ke target laba setelah pajak. Di sini ada laba bersih sebesar 225 juta dengan tarif pajak 25%, maka rumusnya laba bersih langsung ke sama dengan laba operasi dikali 1 dikurangi tarif pajak. Di sini ada 225 juta sama dengan laba operasi dikurangi 0,25 dikali laba operasi. Kemudian 225 juta sama dengan 0,75 itu dari 1 dikurangi 0,25. Kemudian laba operasi pindah ruas, jadi laba operasi sama dengan 225 juta dibagi 0,75 menghasilkan 300 juta. Kemudian kita ke laporan laba rugi setelah pajak. Setelah hasil tersebut kita perlu menghitung jumlah unitnya. Sama dengan rumusnya akan menghasilkan unit sebanyak 1.653. Untuk laporannya juga sama caranya. Untuk penjualannya akan menghasilkan Rp1.239.750.000. Kita kurangkan akan menghasilkan margin kontribusi. Kemudian kita kurangkan lagi biaya tetap akan mendapatkan laba sebelum pajak sebesar 300 juta.
Kemudian pajak 25% tadi kita kalikan 300 juta akan menghasilkan 75 juta, lalu kita kurangkan akan menghasilkan laba setelah pajak yaitu 225 juta. Selanjutnya risiko dan ketidakpastian. Di sini ada margin of safety, volume impas ini adalah 906 dan penjualan Bumi Jawi yaitu ada 2100. Kemudian kita kurangkan akan menghasilkan margin of safety 1194 unit beras. Kemudian kesimpulan yang pertama, ada titik impas dengan menggunakan kedua pendekatan, yaitu pendekatan laba operasi dan margin kontribusi akan menghasilkan unit sebanyak 906 dengan rasio margin kontribusi 53%, dan sedangkan titik impas dalam rupiah penjualan sebesar 677.691.000 rupiah. Dan dari 8 laba rugi tersebut bisa dilihat bahwa margin kontribusi lebih besar dari biaya tetap, maka perusahaan mendapatkan laba maksimal. Kemudian yang kedua, dengan menghitung target laba sebelum pajak maupun setelah pajak, perusahaan dapat mengetahui nilai penjualan yang harus dicapai yaitu sebanyak 2.150 dan 1.653 unit, dan perusahaan dapat memilih untuk menargetkan laba mana yang akan dicapai. Kemudian margin of safety pada produksi beras Bumi Jawi yaitu sebanyak 1.194 unit beras, yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa hasilnya berada di atas volume impas, maka Bumi Jawi memiliki batas keamanan yang tergolong cukup baik sehingga kemungkinan untuk menderita kerugian kecil. Selanjutnya yaitu di dokumentasi.